Film dimulai dengan seorang karyawan kantoran bernama Soh Gyun, yang lagi ditelepon sama pihak pinjol atau pinjaman online, tentang hutangnya yang harus dibayar sebesar $210.308 atau sekitar 3 miliar rupiah. Mendengar ini, Soh Gyun cuma bisa menjawab iya aja, merasa pasrah kalau dia udah gak bisa membayar hutang sebanyak itu. Tapi si pinjol udah berhasil membuat Soh Gyun semakin yakin untuk melakukan sesuatu yang nekat, yaitu hal yang gak terpikirkan. Begitu dia siap untuk meninggalkan semuanya, dia pun beneran melakukan hal yang gak terpikirkan itu, dan akhirnya dia pun habis. Namun ternyata dia belum habis hidupnya, yang ternyata dia tiba di sebuah pantai, tapi pantai itu masih satu daerah dengan kota. Dia lalu memeriksa HP-nya yang udah mati setelah terkena air, kemudian melihat salah satu sepatunya yang udah hilang, berpikir kalau dia udah gagal untuk habis hidupnya. Dia kemudian melihat tempat kerjanya di sebuah gedung tinggi, yang membuat dia teringat kalau dia mempunyai pengalaman buruk ketika bekerja di gedung tinggi itu. Tiba saatnya untuk Soh Gyun memeriksa pantai ini, di mana dia melihat beberapa barang bekas di sana. Dan di saat dia pergi ke semua sisi dari pantai ini, dia menyadari kalau ini bukanlah pantai, melainkan sebuah pulau yang terpisah dengan jalanan di kota. Alhasil Soh Gyun merasa kalau dia udah terjebak di pulau ini, dan makin terjebak ketika dia melihat pilar besar yang tinggi, dan akhirnya dia pun cuma bisa bengong aja melihatnya. Setelah berhasil melewati hari pertamanya di pulau itu, Soh Gyun mendengar suara klakson kapal di kejauhan, jadi setelah rapi-rapi biar gak dikira orang sinting gila miring, dia melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Seorang pria di kapal itu menyadari Soh Gyun, tapi si pria itu menduga Soh Gyun adalah orang yang lagi asik jalan-jalan, jadi si pria itu membalas lambaian tangannya, dan akhirnya Soh Gyun pun gagal meminta bantuan. Setelah membuat kata besar di pasir berkata, "Tolong," dia menaruh baterai HP-nya untuk dicas sama energi dari matahari, berharap baterai dan HP-nya masih bisa nyala. Sembari menunggu baterainya dicas, dia duduk terdiam di pinggir pulau, merasa bingung kenapa dia masih diberikan kehidupan, sambil melihat beberapa sampah yang udah sampai di pulau. Begitu dirasa baterainya udah cukup tercas, dia memasukkan baterai itu ke HP, dan ternyata kedua benda itu masih bisa digunakan. Namun baterainya baru terisi sedikit aja, jadi dia cepat-cepat menelpon polisi untuk memberitahu situasi dan kondisinya. Tapi si polisi gak percaya dengan apa yang dibilang Soh Gyun, berpikir dia cuma main-main aja, dan akhirnya teleponnya pun dimatiin. Dia lalu menelpon mantannya, namun ketika Soh Gyun mau memberitahu situasi dan kondisinya, si mantan memotong pembicaraannya kalau dia udah melupakan Soh Gyun, dan akhirnya teleponnya pun langsung dimatiin. Gak lama setelah itu dia mendapat telepon dari pihak operator seluler yang menawarkan sesuatu yang mantap. Oleh karena itu Soh Gyun berusaha memberitahu situasi dan kondisinya, namun si customer service terus-terusan menawarkan sesuatu yang mantap itu, dan akhirnya baterai HP-nya Soh Gyun pun habis. Merasa gak tahan untuk kembali ke kota, Soh Gyun akhirnya nekat untuk menyeberangi sungai yang besar, walaupun dia udah tahu kalau sungai ini dalam. Tapi pada akhirnya dia gak sanggup sama kedalaman sungai itu, sampai membuat dia teringat tentang masa-masa lalunya, mulai dari waktu dia kecil yang suka diomelin sama guru olahraganya, sampai udah dewasa sekarang ini yang terus-terusan gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Waktu itu di salah satu interview, dia pernah ditanya kenapa berhenti dari pekerjaan lama, yang dijawab Soh Gyun kalau perusahaannya ditata ulang, sehingga perusahaannya pun akhirnya bangkrut. Dia juga teringat tentang masa lalu dengan mantannya, di mana dia mengaku kalau dia memang jahat, namun dia bertanya ke Soh Gyun mana yang lebih buruk, antara jahat atau payah. Si mantan menganggap kalau Soh Gyun itu payah, jadi si mantan udah gak tahan lagi untuk bersama dengan Soh Gyun, dan akhirnya dia pun minta putus. Gak lama setelah itu Soh Gyun disuguhi tarian tentang iklan pinjolnya, yang memberitahu ke pelanggannya untuk jangan putus asa, karena pinjaman mereka cepat dan mudah. Dan akhirnya Soh Gyun pun tenggelam. Tapi karena dia gak mau hidupnya habis dengan cara seperti ini, dia berjuang untuk kembali ke pulau, dan begitu dia sampai di sana, dia pun mau menghabisi hidupnya sendiri dengan cara yang biasa. Namun ketika melakukan itu, dia terganggu dengan suara sirine dari militer yang mau latihan pertahanan sipil, dan tiba-tiba dia mau oleh karena itu Soh Gyun pun mengeluarkan itu dulu sebelum melanjutkan aksinya.
Gak lama setelah itu dia melihat sekelompok bunga salvia yang menarik perhatiannya, mengetahui kalau cairan dari bunga itu bisa diminum. Jadi dia meminum itu terus-menerus, sampai dia menjadi nangis di saat meminum cairannya yang manis, dan akhirnya dia pun gak jadi melakukan hal bodoh itu yang bisa bikin dia habis hidupnya secara konyol. Setelah memutuskan untuk bertahan hidup di pulau ini, dia mencoba meminum air di sungai, dan ternyata rasanya gak begitu buruk. Dia kemudian menemukan beberapa jamur yang tumbuh di pulau ini, dan setelah merasa yakin kalau jamurnya gak berbahaya, dia pun memakan itu, yang ternyata rasanya gak begitu buruk juga. Sebagai persiapan di malam hari, dia mulai membuat api dengan cara tradisional. Tapi setelah digesek terus-menerus, apinya gak mau muncul-muncul juga. Oleh karena itu dia langsung menggunakan korek api aja yang dia temukan di pinggiran pulau, sambil bilang kalau cara gesek-gesek untuk membuat api itu bohong. Setelah memeriksa isi dompet yang udah gak ada gunanya, dia menjadi bosan sambil teriak-teriak ke arah kota. Sampai dia merasa kesal kalau sampai sekarang gak ada orang menyadari keberadaannya. Jadi supaya lebih meyakinkan, Soh-gyun pun membuka celana untuk menunjukkan itunya, berharap keberadaannya lebih bisa diketahui, namun pada akhirnya dia menjadi marah-marah dengan bilang kalau hidupnya menjadi lebih baik tanpa hutang-hutang itu. Esok harinya, dia mulai mencari barang-barang bekas yang bisa dipakai, dan di tengah pencariannya, dia menemukan sebuah sepeda air dengan motif bebek. Oleh karena itu mari kita panggil si sepeda air itu, Wilson. Berpikir Wilson berguna, Soh-gyun memutuskan untuk membawa Wilson untuk dijadikan sarang, dan akhirnya dia pun mempunyai rumah juga, setelah gak dapat selama 7 tahun menabung. Tapi masih ada satu hal yang diinginkan Soh-gyun, yaitu bisa makan enak selain jamur, jadi dia mencoba untuk menangkap ikan, namun gagal. Dia lalu mencoba untuk menangkap bebek beneran, tapi takut dipatok. Kemudian mencoba untuk menangkap burung, namun terlalu susah. Kemudian dia mencoba untuk mengambil telur burung, tapi susah untuk memanjati pohonnya. Meskipun begitu, dia gak menyerah untuk terus memanjati pohon, lalu tiba-tiba, ada hadiah mantap dari lubang sakral si burung, dan akhirnya Soh-gyun pun merosot ke bawah. Dia kemudian pergi mencuci rambut dengan sampo bekas yang dia temukan, namun di tengah pencucian, ternyata busanya membuat ikan di sekitar pada habis hidupnya, dan akhirnya dia pun bisa makan lebih enak juga. Setelah puas makan enak, dia tidur-tiduran di rumput yang mantap, tapi setelah beberapa waktu, dia mulai merasakan kebosanan yang sempurna. Jadi dia melakukan berbagai aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan, dan di tengah beraktivitas, dia melihat sebuah kapal lainnya yang mau melewati pulau. Namun karena udah lama gak ketemu sama orang, dia menjadi ketakutan ketika melihat banyak orang di kapal, oleh karena itu dia kabur untuk bersembunyi di dalam hutan. Gak lama setelah itu dia menemukan bungkus mie kacang hitam instan, yang membuat dia teringat kalau rasanya sangat mantap, namun ternyata isinya cuma tinggal bumbunya aja. Setelah membaca komposisi bumbunya, dia merasa udah gak tahan untuk memakan mie mantap itu. Jadi sebagai gantinya, dia pun mencium isi dalam kemasan mie mantap itu yang masih wangi, sampai wangi itu membawanya ke dalam mimpi. Alhasil Soh-gyun termotivasi untuk membuat tekstur mie sendiri yang mirip sama mie kacang hitam itu, berpikir kalau mie itu gak harus dari gandum, oleh karena itu dia berusaha membuat mie dari bahan-bahan yang dia temukan di pulau. Tapi setelah beberapa kali percobaan, dia belum berhasil untuk membuat tekstur mie yang pas, sehingga dia menyesal kalau dia suka menolak ketika ditawari mie instan mantap itu waktu masih kecil, dan gak memesan mie itu setelah menjadi karyawan. Pada akhirnya dia jadi ngomong-ngomong sendiri, lalu teriak-teriak sendiri, dan akhirnya dia pun menangis. Di saat lagi tiduran di Wilson, Soh-gyun mendengar suara burung yang membuang eek di atas rumah, dan udah terbiasa dengan para burung itu yang masih suka membuang eeknya di sana. Namun ini membuat Soh-gyun kepikiran ide, kalau dia bisa menggunakan eeknya burung sebagai benih, bahkan dari eeknya sendiri. Tapi kondisi eeknya harus bagus, oleh karena itu dia harus membuat eek yang sehat dengan menjadi lebih sehat, bersamaan dengan menggali tanah untuk membuat ladang, sampai dia berhasil membuat ladang yang besar. Kemudian, baru dia menaruh eeknya burung dan juga eeknya sendiri, dan diakhiri dengan membuat orang-orangan sawah untuk menakuti para burung. 3 bulan kemudian, Soh-gyun makin lancar menjalani hidupnya seperti orang pedalaman, dan udah lancar untuk memanjati pohon untuk mendapatkan telur burung, dengan rambut dan jenggotnya pun udah tumbuh panjang kayak Tarzan.
Suatu hari ketika mengurusi ladang, dia melihat salah satu harapannya terwujud, yang ternyata tanamannya udah menumbuhkan daun, dan akhirnya dia pun. Alhasil dia makin senang tinggal di pulau, tapi kesenangannya harus berubah dulu menjadi penasaran, di saat dia menemukan bayangan sebuah botol, yang ternyata itu adalah botol minuman mantap-mantap. Di dalam botol itu ada sebuah gulungan kertas, jadi dia membukanya, dan ternyata ada tulisan halo, yang diduga dia kalau tulisan itu dari orang yang menyadari keberadaannya. Ini kemudian membuat dia teringat tentang tulisan halo yang pernah dia tulis besar di pinggiran pulau. Oleh karena itu dia mencoba mencari orang yang menyadari keberadaannya di bagian kota, namun orang itu gak terlihat di pandangan Soh-gyun. Jadi setelah menceritakan tentang itu ke teman orang-orangan sawahnya, Soh-gyun membalas pesan dari orang dari kota itu, yang ternyata orang itu adalah seorang wanita bernama Jung-yeon. Setelah melihat balasan dari Soh-gyun dengan kamera laras panjang, Jung-yeon pun akhirnya merasa senang dengan balasan itu. Setelah 3 bulan dan 17 hari dia menunggu balasan dari Soh-gyun. Tapi Jung-yeon bukanlah wanita seperti kebanyakan wanita yang ada, melainkan wanita yang introvert, dan lebih suka menghabiskan waktu di dalam kamar terus-menerus sambil internetan. Jung-yeon adalah wanita yang penuh dengan insecure, jadi waktu itu sebelum mengetahui tentang Soh-gyun, dia suka main di situs sosmed dengan membuat akun palsu tentang menjadi cewek yang glamor, bahkan profile picture-nya aja beda dari wajah aslinya, dengan mengambil profile picture dari cewek lain yang dia anggap lebih cakep. Jika misalkan dia melihat cewek lain yang udah beli barang-barang branded, dia gak mau kalah untuk mempunyai barang itu juga. Oleh karena itu dia tinggal ambil foto yang diposting cewek lain itu, lalu upload ke akun palsunya, dan tada, barang branded itu terlihat menjadi miliknya. Di samping itu, Jung-yeon mempunyai ibu dan ayah yang masih menyayanginya, dan ibunya selalu memberikan makanan di depan kamarnya Jung-yeon, tapi dia gak mau keluar dengan mengambil makanan itu dari dalam. Dia mengaku udah 3 tahun menghabiskan waktu di dalam kamar, namun dia disiplin dengan jadwal-jadwal kegiatannya, seperti makan tepat waktu, olahraga, sampai ke kamar mandi, tapi ibu ataupun ayahnya harus udah pergi dulu sebelum Jung-yeon pergi ke kamar mandi. Setelah selesai bermain sosmed, dia melakukan hobinya di malam hari, yaitu memotret bulan dengan kamera laras panjang, beralasan kalau dia suka hal yang sepi dan di bulan itu gak ada orangnya. Suatu hari, ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di kota sebentar lagi, yaitu acara pelatihan sipil dari militer, dengan meminta semua warga untuk mengosongkan jalanan. Acara pelatihan sipil ini udah ditunggu-tunggu sama Jung-yeon, apalagi itu cuma diselenggarakan 2 kali aja dalam setahun, jadi begitu waktunya udah tiba dengan memakai helm motor, dia pun membuka jendela untuk memfoto situasi kota yang udah kosong. Alhasil dia merasa senang, dan akhirnya dia pun merasa tubuhnya lebih ringan seperti di bulan, berharap dunia membeku seperti ini, jadi otomatis hidupnya akan terasa lebih ringan juga. Di saat inilah untuk pertama kalinya Jung-yeon melihat Soh-gyun, di mana setelah Jung-yeon melihat kata permintaan tolongnya, dia melihat Soh-gyun yang mau melakukan hal yang gak terpikirkan pada saat itu. Alhasil Jung-yeon menjadi kaget, merasa insecure-nya langsung memuncak ketika melihat orang, dan akhirnya dia pun menutup diri di ruangan tidur. Tapi pada akhirnya dia merasa penasaran sama Soh-gyun, jadi Jung-yeon kembali melihatnya yang lagi marah-marah ke arah kota waktu itu, dan akhirnya dia pun melihat, itunya Soh-gyun. Alhasil Jung-yeon mulai gak fokus untuk main sosmed, karena semakin penasaran sama apa yang dilakukan Soh-gyun. Oleh karena itu Jung-yeon terus mengawasi aktivitas yang dilakukan Soh-gyun, dan menganggap dia itu adalah alien yang menarik yang hidup sendirian di pulau. Setelah mengawasinya terus-menerus, akhirnya Jung-yeon pun memutuskan untuk berkomunikasi dengan Soh-gyun. Jadi setelah membeli sebuah robot mainan, mulailah dia memberanikan diri untuk keluar malam-malam dari tempat tinggalnya di apartemen. Dengan robot mainan yang udah dia beli, dia menggunakan itu untuk mengalihkan perhatian satpam apartemennya, karena Jung-yeon gak mau ketemuan sama orang lain, apalagi dia pasti dianggap aneh di saat memakai helm untuk menutupi wajahnya. Setelah sampai di atas pulau, dia mengeluarkan botol minuman yang udah berisi balasan pesannya dalam gulungan kertas, dan akhirnya dia pun melempar botol itu ke arah pulau. Itulah bagaimana botol minuman berisi pesan itu bisa berada di pulau, dan dari situ, mereka berdua terus-terusan bertukar pesan satu sama lain. Alhasil Soh-gyun merasa senang kalau akhirnya ada orang yang menyadari keberadaannya, tapi ketika menceritakan kesenangan itu ke orang-orangan sawahnya,
Soh Gyun menyadari sesuatu keren di baliknya, yang ternyata itu adalah sebuah tanaman jagung yang udah tumbuh. Ini menandakan kalau dia udah berhasil mengubah Eek menjadi sesuatu yang mantap. Lalu kepikiran kalau dia bisa membuat mie dengan bubuk jagung, dan akhirnya dia pun selangkah lebih maju untuk bisa memakan mie kacang hitam instan. Mengetahui Soh Gyun yang menyukai mie mantap itu, Jungyeon memanggil abang kurir untuk mengirimkan mie mantap itu ke Soh Gyun secara langsung. Jadi setelah dikasih duit tambahan, dia pun setuju untuk pergi ke pulau dengan meminjam sepeda air punya orang. Begitu si abang kurir mendekati Soh Gyun untuk mengasih mie mantap itu, dia pun merasa ketakutan melihat ada orang lain yang datang ke pulau. Tapi ketakutan itu menghilang ketika Soh Gyun melihat 3 mie mantap terfavoritnya yang dibawa si abang. Setelah mengetahui kalau si abang kurir gak mengetahui Soh Gyun itu seperti apa orangnya, Soh Gyun merasa impiannya sebentar lagi akan terwujud dengan memakan mie mantap itu, tapi kemudian dia menolak mie kiriman itu, karena dia lagi berjuang untuk bisa memakan mie mantap buatan dia sendiri. Alhasil si abang kurir menjadi kesal, jadi dia mengembalikan mie mantap itu di depan unitnya Jungyeon, dan merasa tugasnya udah selesai dengan pergi meninggalkan apartemen. Tapi Jungyeon bilang untuk tunggu, dan akhirnya dia pun dengan berani menunjukkan dirinya, agar dia bisa bertanya ke abang kurir apa yang dibilang Soh Gyun. Si abang kurir disuruh Soh Gyun untuk memberitahu kalau mie mantap itu seperti harapan baginya, yang membuat Jungyeon tergerak hatinya dengan kata harapan itu, berpikir Soh Gyun itu adalah pria yang baik. Alhasil Jungyeon termotivasi untuk perlahan-lahan mengurangi rasa insecure-nya, dengan keluar dari kamar sebelum ibunya pergi, dan meminta dia untuk membelikan benih jagung, agar Jungyeon bisa menanam jagung juga seperti Soh Gyun. Ini tentu aja disetujui ibunya, dan akhirnya dia pun merasa senang bisa melihat anaknya dengan jelas setelah sekian lama. Beberapa waktu kemudian setelah mendapatkan banyak jagung, Soh Gyun mulai membuat mie kacang hitam instan itu. Kemudian setelah mie-nya udah jadi, dia menaruh bumbu dari bungkusan mie itu, dan tada, mie kacang hitam instan pun siap untuk disantap. Alhasil momen-momen yang ditunggu-tunggu tiba juga, di mana Soh Gyun menyantap mie itu tanpa terburu-buru, dan akhirnya dia pun menangis, merasa bahagia setelah akhirnya bisa menyantap mie terfavoritnya. Jungyeon tentu aja mengetahui ini, oleh karena itu dia mengirim pesan selamat untuk Soh Gyun, diakhiri dengan emoji lucu. Ini membuat Soh Gyun menduga kalau dia udah berkomunikasi sama wanita selama ini, jadi esok harinya, dia pun mengirimkan pesan mengejutkan, yang ternyata dia mau tahu siapa Jungyeon ini. Alhasil rasa insecure-nya kembali memuncak lagi, oleh karena itu dia mencoba untuk berbohong dengan mengasih foto yang bohongan, tapi pada akhirnya gak jadi dia lakukan. Ini membuat Soh Gyun makin penasaran, jadi dia bertanya kenapa Jungyeon gak mengasih pesan seperti biasa. Namun dia cuma terdiam aja, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk gak lagi melihat Soh Gyun. Jungyeon kemudian kembali main medsos lagi, tapi ketika dia membuka akunnya, dia melihat komentar orang yang bilang kalau foto bohongan yang dipakai Jungyeon adalah teman si pengomentar. Alhasil Jungyeon ketahuan bohong, lalu dia terkena bully dengan banyak komentar yang menghinanya, dan akhirnya dia pun langsung mematikan komputer sambil menangis. Beberapa waktu kemudian, ada berita melaporkan kalau ada angin kencang dan hujan lebat yang akan terjadi semalaman, dan ternyata perakiraan cuaca itu benar, sehingga Soh Gyun menjadi kesusahan di saat banyak barang-barangnya pada terbawa sama angin. Lebih parahnya lagi, Wilson terbawa sama air yang membanjiri pulau sampai ke pinggiran pulau, oleh karena itu dia berusaha keras untuk mempertahankan Wilson. Tapi karena saking kencangnya angin, lalu Wilson yang seakan meminta Soh Gyun untuk melepasnya, dia mau gak mau harus melakukan itu, dan akhirnya dia pun berpisah dengan Wilson. Esok harinya setelah badai udah berlalu, Jungyeon merasa khawatir dengan kondisi Soh Gyun, jadi Jungyeon menggunakan kamera laras panjang lagi, dan ternyata situasi pulaunya udah terlihat kacau, termasuk ladang jagungnya. Alhasil Soh Gyun merasa sangat kesal dengan berpikir kalau ini gak adil. Seakan dia bahkan gak boleh mempunyai kehidupan yang layak di pulau, setelah kehidupannya udah hancur gara-gara hutang. Gak lama setelah itu dia mendengar suara HP berdering, yang ternyata datang petugas kebersihan dari pemerintah, dan mereka datang untuk melakukan bersih-bersih di pulau ini. Tapi Soh Gyun menduga kalau para petugas itu mau menangkapnya, jadi dia sontak langsung kabur, yang dikejar sama para petugas. Setelah sampai di sisi lain dari pulau, ternyata di sana ada grup tentara juga yang ikutan bersih-bersih.
sehingga Soh Gyun makin susah untuk kabur, dan akhirnya dia pun ketangkep juga. Begitu dia bilang kalau dia harus tinggal di sini, dia gak sengaja merobek name tag salah satu tentara, sehingga dia menjadi marah dengan menendang Soh Gyun, dan akhirnya dia pun terjatuh. Dia lalu diberitahu kalau pulau ini area konservasi dan terlarang untuk masyarakat, oleh karena itu dia diangkut untuk kembali ke kota, bersamaan dengan kaleng orang-orangan sawahnya menjadi penyok, dan akhirnya kehidupannya di pulau pun berakhir. Setelah melihat Soh Gyun udah kembali ke kota, Junghyun merasa kasihan melihat penderitaannya, jadi dia dengan berani untuk bertemu langsung dengan Soh Gyun, dan akhirnya Junghyun pun keluar juga dari kamar tanpa harus ketakutan dilihatin sama orang. Sementara itu, para petugas meninggalkan Soh Gyun di sebuah taman, di mana dia masih kepikiran untuk kembali ke pulau. Oleh karena itu setelah melihat peta rute bus, dia menggunakan bus umum untuk pergi ke jembatan di atas pulau. Namun dia gak menyadari, kalau ternyata Junghyun hampir menaiki busnya, tapi busnya keburu berangkat duluan, dan akhirnya dia pun gagal bertemu dengan Soh Gyun. Gak lama setelah itu terdengar suara sirine kalau akan ada latihan militer di kota, yang baru diingat Junghyun kalau acara pelatihan itu diselenggarakan 2 kali dalam setahun, dan acara keduanya jatuh di hari ini. Jadi setelah berpikir kalau busnya Soh Gyun akan berhenti, Junghyun pun cepat-cepat menyusul bus itu, sampai akhirnya dia pun tiba juga di dalam bus. Film diakhiri dengan Junghyun yang memberitahu, kalau dia ini orang yang mengirim pesan ke Soh Gyun. Lalu mereka gak sengaja pegangan tangan setelah busnya jalan secara mendadak, dan akhirnya mereka pun saling tatap-tatapan. Bagaimana dengan nasib Wilson? Tenang, dia masih aman dengan berkelana di lautan.